Halo, apa kabar teman-teman? Wah, luar biasa ya. Sebelumnya makasih banyak ya teman-teman udah meluangkan waktu untuk join di next kelasnya Mbak Desi tentang pattern textile design. Mungkin teman-teman di sini sebelumnya juga udah ini ya, udah join di kelas sebelumnya, di kelas free class gitu ya. Coba deh, aku mau cek siapa yang kemarin ikutan di kelas free-nya Mbak Desi, bisa komen di kolom chat atau bisa langsung open cam, open mic gitu ya teman-teman. Oke, sambil aku nunggu jawaban dari teman-teman, boleh banget nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan seputar kelas hari ini, kalian bisa langsung open mic gitu ya, bisa langsung nanya langsung gitu ya. Jadi dibuat kelas ini apa namanya seinteraktif mungkin gitu ya. Oke, izin off kamera. Oke, nggak apa-apa Kak gitu. Oke, tapi nanti diusahakan ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung open mic gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, bisa ditulis di kolom chat kayak gitu. Terus aku mau info juga buat rules kelas hari ini gitu ya. Mungkin kalau di free class kita interaksinya by kolom chat sama Q&A. Tapi kalau di kelas hari ini teman-teman bisa langsung nanya sama Mbak Desi. Terus aku infokan juga ya, jadi untuk kelas hari ini nanti akan ada pengulangan materi sedikit, kemudian habis itu dilanjutkan untuk praktek gitu. Nah, dari teman-teman yang join di sini, kalau misal bisa praktek, bisa langsung ikutan praktek di apa namanya di sesi hari ini. Terus jangan lupa nanti hasil karyanya atau hasil webinar hari ini bisa di-share di Instastory kalian, tag @desi_harley sama Messing ID ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi kan sempat ada yang komen di grup gitu ya, nggak bisa ikutan di hari ini atau nggak bisa join di awal sesi. Nah itu nggak apa-apa banget karena nanti kalian bakal dapat recordnya gitu. Untuk recordnya akan aku share maksimal hari ini ya teman-teman. Nanti malam gitu ya. Oke. Oh ya, ini pesertanya juga udah mulai banyak. Ini sebelum kelas dimulai, kalau misal kita foto bareng gitu gimana teman-teman untuk sesi dokumentasi kelas hari ini? Boleh nih yang bisa on cam, bisa ini foto bareng. Oke. Boleh nih teman-teman ditunggu. Oke, ini ada Kak Susanti, ada Kak Ajun, ada Kak Naresa, ada Kak Nora, ada Kak Nadia, Kak Nurlita. Ini ada Kak Rin, ada Kak Rivia, Kak Nasya. Ini masih ditunggu nih. Kak Ida juga ada, Kak Dwi, dan Kak Rizka. Oke. Oke. Oh iya, aku mau info juga buat peserta yang join di kelas hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanyain tentang sertifikat, nah nanti sertifikatnya akan langsung dikirim ke email kalian yang digunakan untuk mendaftar kelas gitu ya. Nanti kalian akan untuk apa namanya sertifikatnya akan dikirim di situ maksimal 7 hari kerja sama tim desain kami gitu. Jadi untuk hasil apa namanya hasil sertifikatnya bisa dicek di email kalian masing-masing gitu ya. Oke, ini kayaknya pada malu-malu atau emang nggak bisa open cam nih. Tapi nggak apa-apa banget deh. Seadanya aja nggak apa-apa ya. Oke, oke kalau gitu aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, oke sebentar. Satu kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Oke, ini kayaknya teman-teman juga udah pada nggak sabar ya ikutan di sesi kelas hari ini. Kalau gitu kita sambut aja Mbak Desi selaku narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam Mbak Desi. Selamat malam.
nih Oke. semuanya. Oke. Oh ya, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Desi udah meluangkan waktu untuk isi di next class kelas hari ini materi pattern tekstil design. Ini peserta juga pada antusias juga untuk ngikutin kelas lanjutannya Mbak Desi. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya Mbak Desi. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Bisa langsung dimulai atau mau disambut-sambut pesertanya silahkan. Oke, Oke. selamat malam. Eh, Kebanyakan ini ada hampir 20 orang peserta ya, Mbak Caca ya. Iya, betul. Eh, apakah dari semua ini ikut materi yang sebelumnya atau baru join hari ini ya? Oke, kalau begitu saya kok misalnya. Halo, Oke, suaranya sedikit ini Mbak, agak pelan. udah jelas belum Mbak Caca? Udah agak mending Mbak, tapi masih pelan sih. Ini kalau udah saya open. Halo, Mungkin ininya bisa didekatkan, apa namanya, eh, headsetnya bisa dideketin di mulut gitu. oh gitu aja ya. Halo, Oke, sip, udah bisa Mbak, aman. oke oke. Udah jelas ya Mbak Caca? Oke, udah jelas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang udah meluangkan waktunya untuk kita mau belajar bersama-sama tentang tekstil desain pada hari ini. Mungkin saya kira dari beberapa kita mungkin punya background desain atau fashion design atau bahkan lulusan dari tekstil desain itu sendiri, begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan uh, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Saya Desi Arli, saya seorang tekstil designer dan fashion designer yang sekarang bekerja sama dengan beberapa brand lokal maupun internasional secara freelance ya. Jadi saya banyak bekerja untuk beberapa brand dan membuat sebuah desain atau karya seni sesuai dengan apa yang klien inginkan begitu. Jadi saya di sini selain itu saya juga sedang bekerja pada sebuah platform yang dimana itu akan uh, mewadahi beberapa desainer untuk bisa berkembang dan bisa mengupload karya-karya mereka untuk kita bantu pasarkan ke pasar-pasar Eropa begitu. Untuk bisa langsung dimulai ya Mbak Caca. Oke, silahkan Mbak, langsung aja share screen, bisa. Bentar. Saya buka dulu PowerPoint. Oke. Bentar. Ini PowerPoint-nya nggak kebaca nih Mbak Caca. Bentar. Udah ini Mbak, coba dibuka PowerPoint-nya dulu, terus nanti keluar langsung masuk di apa tab Zoom gitu, kayak yang tadi. Bentar. Saya buka Zoom. Oke. Nah, Oke, sudah bisa Mbak? ya bentar. Oke. Share screen. Oke nih. Oke, Oke. sudah. Ini materinya.
Halo, udah bisa ya Mbak Caca? Oke, sudah Mbak. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai aja untuk materinya pada hari ini. Hari ini kita akan eh, memulai materi tentang tekstil design, yaitu tentang bagaimana kita karya-karya kita, bagaimana kita untuk membuat personal style kita, dan bagaimana nanti kita akan sedikit praktek untuk membuat tekstil design sebuah craft. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kembali apa itu desain tekstil. Oke, desain tekstil adalah proses kreatif dan teknis yang melibatkan pembuatan pola motif dan desain untuk berbagai jenis kain dan tekstil. Lalu, perancang tekstil menggabungkan kreativitas artistik dengan pemahaman mendalam tentang bahan, teknik, dan proses pembuatan untuk menghasilkan desain yang menarik secara visual dan fungsional. Desainer dapat bekerja secara mandiri sebagai pekerja lepas di dalam studio desain atau sebagai bagian dari tim desain yang lebih besar di dalam sebuah brand atau perusahaan manufaktur. Kemudian desain ini digunakan dalam berbagai produk, termasuk produk fashion, pakaian, aksesoris, berbagai produk interior juga, hingga berbagai produk rumah tangga, dan masih banyak lagi. Oke, bisa kita lihat di sini salah satu contoh dari produknya Christian Dior. Dia membuat suatu desain tekstil yang sama dan diaplikasikan kepada beberapa produk seperti jaket, tas, clutch, sepatu, tumbler, kemudian seperti hiasan dan tas dan lain sebagainya. Kemudian kita yang pertama, untuk mempelajari sebuah desain tekstil perlu kita mempelajari pattern and motif creation. Desainer tekstil membuat pola, motif, dan desain yang unik menggunakan berbagai alat seperti sketsa, perangkat lunak digital, atau bahkan teknik lukisan tangan tradisional. Desain ini bisa berkisar seperti pola geometris sederhana hingga suatu rangkaian bunga yang rumit ataupun komposisi abstrak. Jadi untuk pembuatan desain tekstil itu sendiri sebenarnya mempunyai beberapa jenis teknis tergantung dengan kegunaan dan apa yang dibutuhkan begitu. Ada yang membuat dari digital painting dengan device aplikasi digital, atau dengan manual painting dengan watercolor painting, gouache, akrilik, dan lain sebagainya, atau watercolor gitu. Tergantung apa yang motif atau tekstur apa yang ingin desainer itu perlihatkan. Kemudian yang kedua, color theory. Oke, untuk memilih palet warna yang tepat sangat penting dalam desain tekstil. Desainer perlu mempertimbangkan dan mempelajari color trend, cultural association, dan the psychological impact of color untuk menciptakan desain yang harmonis dan menarik secara visual. Jadi seorang desainer itu harus bisa juga mempelajari warna-warna apa yang pas dan cocok sesuai dengan kesempatan begitu. Seperti warna-warna hangat, warm color, atau warna-warna dingin, warna vibrant, atau monokrom, dan lain sebagainya. Lalu warna-warna itu bisa lahir karena sebuah tren atau fenomena seperti film, etnik, atau kultur suatu budaya, nature, kondisi alam, detail pegunungan, detail sebuah daun, serat pohon,
pasir pantai, warna-warna berbatuan koral, tekstur bebatuan, gradasi warna langit, dan lain sebagainya. Oke, bisa kita lihat contohnya di sini, ada sebelah kiri itu pantun yang memperlihatkan leasing koral. Itu menggambarkan warna-warna yang warna-warna koral condong ke orange, tercampur pink, peach, agak merah, agak kemarun, dan begitu. Nah, kemudian yang tengah kita bisa melihat warna yang dihasilkan mungkin seperti warna-warna hangat ya, warna daun, warna tanah, atau warna sebuah batang pohon. Yang kemudian yang terakhir sebelah kanan itu ada, kita bisa lihat contohnya untuk warna-warna dingin seperti hijau, biru, putih yang membuat suatu mood itu menjadi dingin ketika merasakannya. Kemudian ada fabric selection. Berbagai jenis kain memiliki tekstur dan hasil kemampuan pencetakan yang berbeda. Sehingga seorang tekstil designer perlu memahami sifat-sifat ini dan memilih kain yang cocok dengan desain dan aplikasi yang diinginkan. Contohnya, silk dan cotton memiliki sifat dan komposisi serat yang berbeda, sehingga hasil print yang dihasilkan juga akan berbeda. Ketika kita mencoba memprint suatu motif untuk kita cetak, ada dua jenis kain yang berbeda, misal satin dan katun, otomatis hasil warna yang dihasilkan juga berbeda. Gitu. Lalu kemudian ada survei teknik. Berbagai teknik dan alat digunakan untuk menerapkan desain pada kain, termasuk sablon, cetak digital, lukisan tangan, cetak blok, bordir, dan masih banyak lagi. Setiap teknik memiliki pertimbangan estetika dan teknis yang unik. Kemudian ada repeat. Desain tekstil harus dapat menerapkan pengulangan dengan baik untuk menciptakan pola yang lebih besar pada kain. Desainer harus memahami berbagai jenis pengulangan, seperti pengulangan dasar, perubahan pada tengah-tengah alur, atau desain yang mirroring, untuk memastikan desain mereka bekerja dengan baik dalam proses produksi. Nah, pentingnya seorang desainer tekstil itu memahami sebuah konsep repeat, itu penting ketika kita akan mencetak sebuah kain yang perlu dicetak bermeter-meter, lebih dari 1 meter, dan itu pengulangan. Jangan sampai motif yang kita desain ketika mencetak itu tidak ketemu atau tidak nyambung satu sama lain. Jadinya harus ada efek mirroring atau repeat yang benar-benar jelas untuk satu bagian ke bagian yang lainnya gitu. Kemudian ada market trend. Seorang desainer tekstil sering mengikuti tren mode atau desainer interior terkini untuk menciptakan desain yang menarik bagi konsumen. Ini melibatkan penelitian tren warna, pola, dan estetika desain secara keseluruhan. Jadi seorang desainer harus peka dan harus mengikuti apa yang sedang tren pada suatu musim tertentu, agar saat kita membuat suatu karya sesuai dengan market dan pangsa pasar yang dituju, begitu. Lalu ada technical understanding, yaitu memahami aspek pada teknis pencetakan, pencelupan, dan konstruksi kain sangat penting untuk memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas dan layak untuk diproduksi. Kemudian collaboration. Tekstil designer dalam pekerjaannya sering berkolaborasi dengan produsen, klien, dan profesional lainnya. Di industri fashion,
ataupun di industri interior. Efektif communication dan collaboration skill yang efektif sangat penting untuk menciptakan sebuah desain yang diinginkan. Nah, kita sebagai seorang desainer harus bisa memahami dan menciptakan sebuah kesempatan-kesempatan untuk berkolaborasi terhadap beberapa pelaku industri kreatif lainnya guna untuk menciptakan suatu desain-desain baru yang mungkin itu bisa menjadi daya jual yang lebih tinggi pada masyarakat kita. Kemudian ada ethical dan sustainable design. Desain meningkatnya kesadaran aksi isu lingkungan dan sosial. Banyak desainer tekstil berfokus pada pembuatan desain yang ramah lingkungan dan diproduksi dalam memperhatikan nilai etis pada prinsip sustainable dan ramah lingkungan. Contohnya pembuatan motif dan pewarnaan dari bahan-bahan alam. Nah, seperti halnya banyak desainer-desainer motif membuat pewarnaan motif itu dari pewarnaan alam, misal dari serat-serat gaun atau dari serat-serat bunga yang dikeringkan, itu lebih akan menciptakan pewarnaan yang alami sehingga tidak merusak lingkungan gitu. Kemudian ada personal style. Oke. Perancang tekstil yang sukses sering mengembangkan pada personal style yang berbeda. Yang itu bisa membedakan karya mereka dengan desainer lainnya. Dan poin ini sangat penting untuk membuatnya dapat lebih dikenali. Oke. Untuk membuat personal style itu menurut saya juga sangat penting karena itu menjadi salah satu pembeda antara kita dengan desainer lainnya. Apabila kita memiliki sesuatu yang berbeda, dan itu pasti lebih akan menonjol daripada lainnya, sehingga kita lebih mudah dikenali para klien-klien yang potensial begitu. Kemudian masuk dalam materi how to create your style. Untuk menciptakan style yang unik dan menarik, melibatkan kombinasi kreativitas, artistik, keterampilan teknis, dan pemahaman mendalam tentang medianya. Berikut panduan step by step untuk membantu Anda dapat mengembangkan style dalam desain tekstil. Yang pertama harus memahami research and inspiration. Dapat dimulai dengan meneliti gaya desain tekstil yang berbeda, baik historis maupun kontemporer. Lihatlah budaya, era, dan gerakan artistik yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Contohnya dalam membuat sebuah mood board yang menampilkan sesuai suasana hati atau kolase visual yang menampilkan warna, pola, tekstur, dan motif yang selaras dengan Anda. Nah, untuk memulai sebelum membuat desain perlu membuat suatu mood board, karena sebuah mood board itu seperti kita bisa memiliki arah kemana desain kita yang harus kita tuju. Step by step-nya harus seperti apa, warna yang digunakan seperti apa, materialnya, siluetnya, teksturnya, dan beberapa pattern dan aset-aset lainnya yang mendukung satu sama lain. Kemudian ada identify your preference, yaitu analisa preferensi pribadi Anda dalam hal color palette, bentuk, dan tema. Pertimbangkan emosi atau pesan seperti apa yang ingin disampaikan oleh desain yang akan dibuat. Yang kemudian ada experimentation, yaitu mulailah bereksperimen dengan berbagai teknik, bahan, dan alat. Ini bisa termasuk dalam teknik menggambar, melukis, desain digital, cetak blok, sablon, tie-dye, bordir, dan masih banyak lagi. Dapat melakukan penggabungan berbagai macam teknik untuk menciptakan sesuatu yang unik.
Contohnya kita bisa menggabungkan dua jenis teknik yang berbeda seperti manual painting dan digital painting, seperti watercolor painting karena kita untuk mencari teksturnya, lalu kita bisa gabungkan dengan motif-motif grafis yang bisa kita gunakan dari digital painting. Kemudian ada develop as signature motif or element. Untuk menciptakan motif, pola atau elemen yang khas bisa menjadi ciri khas gaya Anda sendiri. Sebagai contoh, berupa jenis desain bunga tertentu, bentuk-bentuk geometris, fauna, atau bentuk abstrak. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menafsirkan ulang atau menggabungkan motif-motif ini dengan cara yang inovatif. Begitu. Nah, untuk menciptakan suatu desain yang bertema, misalnya kita ambil tema jungle. Jungle itu kan memiliki beberapa elemen yang luas, ya. Di dalamnya ada flora, ada fauna, ada daun-daun, ada jenis beberapa daun yang tropikal seperti palem atau warna-warna hijau, warna gradasi hijau dan lain sebagainya. Dan satu ekosistem itu akan menggambarkan untuk bagaimana kita untuk mengeksplorasi dan menggabungkan satu sama lain sehingga akan menjadi suatu elemen yang saling berkesinambungan. Kemudian ada color palette. Nah, untuk memilih palet warna yang melengkapi motif dan emosi yang ingin disampaikan, warna sangat dapat mempengaruhi keseluruhan nuansa desain yang ditampilkan, seperti bereksperimen dengan kombinasi warna yang berbeda untuk menemukan hal yang paling sesuai dengan gaya atau identiti pribadi seorang desainer. Terkadang color palette juga bisa menjadi salah satu personal identity seorang desainer. Kadang beberapa desainer membuat suatu karya yang hanya menggunakan misalnya warna-warna vibrant yang bertujuan untuk mengidentifikasi dirinya sehingga dia mudah dikenali dari desainer yang lainnya, begitu. Kemudian ada konsistensi dan cohesion, yaitu upaya melakukan konsistensi dalam elemen desain Anda seperti skala pola, ketebalan garis, atau keseluruhan bahasa visual. Mempertahankan keterpaduan pada seluruh pekerjaan akan membantu menciptakan style yang berbeda sehingga ini lebih mudah dikenali oleh orang lain. Nah, sebagai contoh ini saya mengambil salah satu foto dari artis dari namanya Tanya Bonya. Dia selalu konsistensi setiap karyanya itu untuk membuat sebuah lukisan bunga peoni dengan style yang tidak pernah berubah, yang konsisten dengan warna-warna yang tidak berubah dan konsisten untuk membuat warna-warna yang soft pink, baby pink, dan itu menurut saya bisa menjadi salah satu cara untuk membuat personal identity-nya untuk lebih mudah dikenali dengan khalayak umum. Kemudian ada eksperimen with materials. Kain dan bahan yang berbeda akan menghasilkan reaksi yang berbeda terhadap teknik desain. Bereksperimenlah dengan berbagai macam karakter kain untuk memahami bagaimana desain akhir yang akan dihasilkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, jika desain yang sama, namun kita mencetaknya pada beberapa kain jenis kain yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda karena setiap kain itu mempunyai karakter
dan komposisi yang berbeda. Ada yang polyester, ada yang katun, ada yang percampuran antara dua bahan itu, atau ada yang silk dan lain sebagainya. Untuk yang lain dengan bahan silk, otomatis warna yang akan dihasilkan akan lebih berkilau, sedangkan jika kita membuat sebuah printing pada bahan katun, otomatis warna yang akan dihasilkan akan meredup karena komposisi serat kapasnya di situ lebih banyak begitu. Kemudian ada create collection, yaitu mulailah membuat atau mengembangkan koleksi yang memamerkan style yang dibuat. Hal ini dapat membantu dalam menampilkan karya yang kohesif dan menunjukkan bagaimana seorang desainer dalam menentukan pilihan dalam sebuah gaya atau karya yang dia kreasikan. Untuk membuat sebuah koleksi, otomatis banyak dari desainer menciptakan sebuah karya-karya yang unik dan menggambarkan personal identitinya mereka. Seperti halnya ini, kita bisa lihat contohnya, dia memakai warna-warna yang vibrant, motif yang dia gambarkan di sini yang abstrak, warna-warna yang kontras, sehingga ini bisa menjadi juga salah satu personal identitinya seorang desainer tersebut. Lalu feedback. Oke, share karya yang telah dibuat dengan rekan kerja, teman, atau mentor, ataupun dengan sesama profesional di bidangnya. Mendapatkan feedback yang membangun dapat membantu dalam penyempurnaan karya yang telah dibuat, serta dapat mengidentifikasi beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi begitu. Jadi menurut saya sebuah feedback itu sangat penting untuk membantu kita dalam berkembangnya karya-karya kita. Begitu. Kalau di saya sendiri jujur saja saya banyak berkembang dari desain saya beberapa tahun yang lalu dengan sekarang banyak perubahan, karena yang pertama saya berubah karena tuntutan pekerjaan saya, tuntutan klien-klien saya yang mengharuskan saya untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda, yang unik, yang lebih sesuai dengan yang klien mau, sehingga dengan beberapa revisi-revisi tersebut saya bisa mengembangkan dan improvisasi desain saya untuk jauh yang lebih baik gitu. Nah, kemudian ada refinement and iteration, yaitu mengembangkan style yang unik, membutuhkan waktu dan effort. Latih secara konsisten dan continuously akan membawa kepada hasil yang maksimal begitu. Tipsnya jangan takut untuk melakukan perubahan berdasarkan pemahaman tentang perkembangan stylemu sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, terkadang waktu akan mengubah segalanya begitu ya. Seperti halnya kita berevolusi dari tahun ke tahun akan membawa sesuatu hal yang berbeda. Banyak hal-hal yang kita temui, banyak revisi-revisi yang telah kita lalui, sehingga itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita sebagai seorang desainer, dan kita lebih mudah bisa untuk memahami pasar dan apa yang klien butuhkan begitu. Kemudian ada stay open to evolution. Oke. Secara natural, style atau karya Anda mungkin berkembang secara alami dari waktu ke waktu. Ketika Anda telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dan paparan terhadap pengaruh yang berbeda, perubahan umumnya akan terjadi secara alami, dan seorang desainer harus merangkul perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam setiap fase proses
berkaryanya. Perubahan bisa dibutuhkan sesuai apa dengan kebutuhan dan kesempatan. Kemudian yang terakhir ini ada personal expression. Untuk membuat sebuah desain atau karya yang bisa merepresentasikan bagian dari diri Anda, apakah itu budaya, pengalaman, atau emosi yang sedang dialami, sedikit sentuhan pribadi, ini dapat membedakan karya-karya yang diciptakan, dan tentu ini bisa menjadikan sesuatu yang benar-benar unik. Begitu. Jadi sesuatu hal yang berbeda yang sifatnya itu original, unik, karena setiap orang itu unik, memiliki berbagai karakter dan ciri khas masing-masing, itu akan membuat sebuah keunikan tersendiri pada setiap desainer yang membuat sebuah karya. Kemudian kita masuk dalam materi how to market your artwork. Oke. Untuk memasarkan tekstil desain melibatkan kombinasi strategi kreatif dan komunikasi efektif untuk menampilkan desain kepada klien atau potensial customer. Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu Anda memasarkan tekstil dan desain secara efektif. Yang pertama ada define your target audience. Untuk bisa mengidentifikasi pada industri pasar secara spesifik atau individu tertentu atau berpotensi tertarik dengan karyamu. Contohnya menentukan jenis kelamin customer, ini pentingnya ya, penting seorang desainer untuk memahami, benar-benar memahami siapa market yang akan dituju, begitu. Dengan memahami hal ini, itu akan memudahkan seorang desainer untuk membuat suatu koleksi, dan itu bisa memudahkan mereka untuk sesuai dengan target market yang dituju. Apa dan siapa, seperti halnya menentukan jenis kelamin customer, kebiasaannya bagaimana, hobinya bagaimana. Mungkin bisa itu dipengaruhi dengan pendapatan atau income dan hal-hal yang disukai dan lain sebagainya. Yang kemudian ada create a strong portfolio. Nah, ini juga penting sekali ya. Untuk mengembangkan portfolio, usahakan menampilkan desain yang paling terbaik. Sertakan gambar atau sampel berkualitas tinggi yang menonjolkan keragaman dan keunikan setiap karya yang telah dibuat. Beberapa cara untuk menampilkan portfolio sebagai berikut, seperti membuat website pribadi atau membuat platform di media sosial seperti Instagram, atau dalam bentuk fisik juga diperlukan. Ya mungkin sebagai tekstil designer kita juga perlu untuk mempunyai contoh fisik dari beberapa desain dan kain yang telah kita bikin. Yang ketiga ada build online presence and utilize social media. Jadi untuk membangun situs web atau blog profesional untuk memamerkan karya-karya yang telah dibuat, platform online yang dibangun harus menarik secara visual, mudah dinavigasi, dan memberikan informasi tentang proses desain, inspirasi, dan layanan yang ditawarkan untuk membangun jaringan dalam industri. Ini ada beberapa contoh ya. Untuk di sosial media, untuk saya pribadi, biasanya saya sering share beberapa karya saya di Instagram, ada di LinkedIn, Pattern Bank, atau Creative Market, Behance, Flower, dan masih banyak lagi. Dan menurut saya sejauh ini yang paling berpotensi besar untuk mendatangkan banyak klien itu kita bisa
dapat dari LinkedIn yang pertama, kemudian Instagram, lalu Pattern Bank. Kemudian ada desain market offline. Jadi ada beberapa suatu acara-acara seperti pagelaran sebuah exhibition khusus tekstil design seperti Premiere Vision, Textwork, atau Textwork Evolution. Dan untuk bisa mendatangi desain market offline ini juga akan berpotensi lebih besar kita untuk bertemu dengan beberapa klien yang potensial atau pemilik sebuah brand atau bertemu dengan desainer lainnya gitu. Kemudian ada network within the industry. Untuk seperti hanya hadiri pameran dagang, pameran desain, dan acara industri untuk terhubung dengan klien potensial produsen dan desainer lainnya. Networking dapat menghasilkan kolaborasi dan relasi kemitraan yang berharga. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa cek beberapa hal yang udah saya tulis tadi. Mungkin di situ teman-teman bisa melihat betapa luasnya industri di bidang ini, begitu. Betapa besar potensi untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa meningkatkan kreativitas kita dengan bertemu dengan klien-klien yang berpotensi, begitu. Kemudian ada collaborate and partner. Berkolaborasi dengan desainer, brand, atau influencer lain untuk memperluas jangkauan kita. Project dengan kolaborasi dapat memperkenalkan karya kita kepada audiens baru dan membuat gebrakan dalam bidang karya kita. Otomatis sebuah kolaborasi akan mempertemukan kita pada jangkauan yang lebih luas, akan mempertemukan kita pada calon-calon klien baru, calon-calon customer baru yang sangat berpotensi untuk menggunakan jasa kita. Kemudian ada provide educational content. Nah, ini bisa kita seperti share your expertise, keahlian melalui postingan blog, tutorial video, atau webinar terkait tekstil dan desain. Hal ini tidak hanya memposisikan kita sebagai otoritas di bidang ini, tetapi juga menarik individu yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bidang yang sama. Gitu. Jadinya untuk teman-teman di sini yang ingin berpotensi untuk bertemu klien-klien baru yang berpotensi, harus berusaha konsisten untuk share your expertise agar orang-orang tahu apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka, apa sih keahlian kita yang bisa mereka gunakan begitu, sehingga ini sangat bermanfaat dan bisa mengembangkan karir kita untuk lebih bagus ke depannya. Kemudian ada offer a range of product. Seperti berbagai cara untuk memberi penawaran desain pada berbagai produk, seperti kain, wallpaper, produk fashion, produk interior, dan lain sebagainya. Dengan keberagaman pelayanan yang ditawarkan, tentu ini akan lebih banyak menarik potensial klien-klien baru dari berbagai bidang. Oke. Untuk menjadi seorang tekstil designer itu tentu saja sebenarnya tidak hanya fokus pada bidang fashion, namun juga kita bisa merambah ke beberapa bidang yang lain, seperti termasuk masuk ke produk-produk interior, aksesoris,
ataupun alat-alat tulis begitu. Karena dengan karya-karya yang telah kita bikin, kita bisa aplikasikan ke berbagai media dan produk sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada yang terakhir ya, utilize email marketing. Seperti halnya kumpulkan alamat email dari pihak yang berkepentingan, dan kita sebagai desainer bisa mengirimkan penawaran-penawaran yang menampilkan desain baru atau upcoming event dan penawaran khusus. Pemasaran melalui email adalah cara langsung untuk tetap terhubung dengan audiens gitu. Jadi kita sebagai seorang desainer juga harus rajin-rajin untuk meng-email nih ke beberapa brand-brand atau rumah produksi yang sekiranya mereka berpotensi untuk bisa melihat kita, berpotensi untuk mungkin bisa saja berkolaborasi atau menjual karya yang telah kita bikin. Yang terakhir ada stay update and adaptable. Pada industri desain sangat berkembang pesat. Terus ikuti perkembangan tren, teknologi, dan preferensi konsumen terkini. Sesuaikan strategi pemasaran agar tetap relevan. Marketing yang sukses membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Penting untuk menunjukkan tidak hanya desain, namun juga kreativitas dan dedikasi seorang desainer pada bidang ini. Begitu. Oke, ini sudah terakhir materi yang saya berikan pada ini. Mungkin kita bisa lanjut untuk langsung praktek atau bagaimana nih Mbak Caca? Oke Mbak, bisa langsung praktek aja. Oke, teman-teman kayaknya juga udah nggak sabar. Teman-teman, untuk alat prakteknya, alat digital, ataupun kalau misal masih belum bisa ikutan praktek, atau masih yang belum, pakai alat digital, nggak apa-apa, bisa disiapkan aja untuk alatnya. Oke, sambil kita nunggu persiapan Mbak Desi, teman-teman juga bisa sambil nyiapin ya untuk alatnya. Gitu. Oke. Oh ya, teman-teman nanti kalau misal di tengah-tengah sesi mungkin suara aku atau suara Mbak Desi mungkin dikira dirasa kurang kedengeran atau masih kecil kayak gitu bisa langsung ini ya ngomong di kolom apa open mic atau langsung ditulis di kolom chat kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar yang disampaikan Mbak Desi ataupun Caca bisa dipahami sama teman-teman gitu ya. Oke, sudah bisa Mbak Desi? Caca. Kalau Mbak Desi pakai CSP teman-teman, tapi kalau teman-teman di sini mungkin di luar di luar aplikasi itu masih bisa ya Mbak Desi, asal ada alatnya gitu. Yang lain juga bisa serupa-rupa itu, Photoshop atau sketchbook juga bisa. Oke, begitu ya teman-teman. Sebentar ya. Oke, sebentar nanti ya teman-teman. Oke, lalu ini Bisa Kak, kalau pakai Canva, Procreate, Ibis juga bisa ya Mbak? bentar ya Mbak Caca, saya Oke. mau Bisa ya teman-teman, asal bisa dipakai gambar itu bisa ya. Kalau pakai pensil kertas juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian bisa cara teknik gambarnya gitu ya. Karena yang diajarkan untuk di kelas hari ini teknik menggambarnya ya teman-teman, cara bikin motifnya, desainnya gitu ya. Jadi nggak bahas tentang aplikasinya tapi tentang tekniknya gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman kalau misal mungkin device-nya atau aplikasinya beda sama Mbak Desi atau yang mungkin belum ada aplikasinya itu nggak apa-apa banget, tetap bisa ikutan praktek gitu ya.
sebenarnya dulu sebelum sering menggunakan manual painting di kertas gitu. Lalu saya foto, saya masukin ke Photoshop. Oke, itu tetapi tetap bisa ya teman-teman. Bahkan Mbak Desi aja dulu pakai manual painting gitu ya, tetap bisa gitu. Jadi nggak ada halangan buat teman-teman untuk apa untuk praktek di hari ini. Jadi tetap bisa praktek meskipun mungkin belum ada aplikasi digitalnya. Gitu. Oke, dari Kak Naresa tentang kelebihan CSP. Oke, mungkin nanti bisa dijawab Mbak Desi sambil ini ya, apa namanya, sambil nanti praktek. Kita tabung dulu untuk pertanyaannya. Untuk rekaman prakteknya boleh nanti aku kirim di WhatsApp grup ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman yang mungkin nggak bisa join di awal tetap bisa join ya. Sorry, tetap bisa lihat recordnya gitu. Maksimal besok ya teman-teman. Gitu. Mbak Caca Mm-mm. Gimana Mbak Desi? kan yang tadi itu kan bentar. Sudah masuk di Eh, link? ini kan aplikasinya udah saya buka, Mm-mm. terus ke share. Kalau Mbak Desi masuk di link Zoom aja dulu. Oke oke. Mm. Oh, bentar. Mbak Caca. Oke, mohon menunggu ya teman-teman sambil nyiapin alat-alat. Oke, ini udah masuk ya, Oke, sudah Caca. aku ACC. Oke. Sebentar. Oke, sudah ya, Mbak. Oke, silakan di-share screen aja langsung. Oke, sudah bisa? Eh, caranya bener kayak tadi tapi kok nggak itu ya internet layar ini ya. Oke, di-share, Mbak. Oke, sudah. Mana Mbak Caca? Oke, Udah ya. sudah. Oke, sudah. Nah teman-teman di sini saya biasanya menggunakan Clip Studio karena menurut saya Clip Studio ini memiliki cara-cara atau teknik yang lengkap untuk membantu saya dalam ilustrasi. Oke, oke kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke, sebelum kita membuat sebuah desain, kita pastikan dulu kita membuat bidangnya. Kita bisa buka file, kemudian new. Nah, untuk membuat aset biasanya saya cukup menggunakan A4 karena dengan bidang A4 saja itu menurut saya sudah cukup karena pada saat kita mencetak pada suatu desain yang besar itu tidak akan pecah begitu. Dan untuk resolusinya ini biasanya minimal 150 dan maksimal 300 dpi. Tapi kalau ingin menggunakan 200 saja sudah cukup karena menurut saya ada beberapa desain yang telah saya buat ketika saya membuat lebih dari 200 dpi ini filenya terlalu besar begitu sampai 20 lebih MB per objek. Jadi saya biasa cukup untuk menggunakan resolusinya 200 dpi begitu. Kanvasnya kita pakai yang A4, A5 boleh, A4 boleh, saya pakai A4 lalu oke. Nah, kemudian kita mulai untuk membuat sebuah objek ya. Di sini akan saya beri contoh untuk membuat sebuah objek bunga atau floral begitu.
gitu. Dan nanti akan saya coba untuk mengaplikasinya ke sebuah bidang craft. Kita coba yang bikin yang simpel-simpel aja hari ini karena waktu yang terbatas ya. Oke. Ini adalah beberapa elemen-elemen atau aset yang sudah saya bikin. Oke. Seperti hanya biar kita cepat aja ya. Kita bisa bikin dari outline yang sudah kita bikin seperti ini. Nah, gitu. Lalu kita bikin lagi. Kita mencoba untuk membuat satu rangkaian bunga yang simple untuk craft. Karena menurut saya membuat satu outline bunga ini akan membutuhkan waktu yang agak lama ya. Sekitar hampir 30 menit saya membuat ini. Sehingga saya putuskan untuk saya memilih outline yang sudah jadi, lalu kita mencoba belajar untuk paintingnya. Oke. Pertama-tama kita buka di bagian yang sini ya, layernya. Kemudian kita klik new file di sini. Kita pastikan warna yang kita gunakan itu layernya dibawa dengan layer object gitu. Jadinya di bawah sini ya. Kita bisa ganti namanya biar nggak bingung. Nggak bisa ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja painting. Sebenarnya untuk Clip Studio ini memiliki beberapa brush yang lengkap seperti watercolor, ada apa lagi nih? Ada yang stick paint seperti ini, ada gouache, ada oil paint. Nah, begitu. Dan di sini tuh juga ada penawaran-penawaran untuk brush-brush yang kita bisa download secara free. Banyak banget di sini, nanti kita bisa coba di sini. Kemudian kita bisa coba dengan oil paint atau sesuatu yang ini. Oke. Oke. Kita cari warnanya. Lalu warna itu ya, kaki ya. Oke. Kita coba mulai painting. Nah, begitu. Nah, begini. Hmm. Untuk teman-teman di sini yang mungkin tidak pakai aplikasi yang sama, mungkin pakai aplikasi yang berbeda, namun punya cara yang sama, bisa juga digunakan. Dan saya di sini akan mengajarkan untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu bagaimana cara kita membuat sebuah desain craft gitu. Jadinya kita bikin yang simpel-simpel aja, tapi bisa tahu cara penggabungan beberapa. Oke. Lalu untuk
Mungkin kita bisa menggunakan beberapa warna gradasi. Kita tap pada bagian atasnya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa pilih warna. Kira-kira warna apa yang ingin diinginkan? Warna pink ya, misal. Oke. Saya pakai round mixing brush karena karakter was ini lebih bisa nge-mix gitu. Seperti blending. Hmm. Ada terlalu kontras. Kita coba besarkan ukuran brushnya. Oke. Hmm. Nah, begini. Gitu. Untuk teknik pewarnaannya sebenarnya ini tergantung selera masing-masing orang ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang udah pinter-pinter nih cara pewarnaannya gitu. Saya berusaha secepat mungkin karena juga takut dikejar sama durasi gitu ya. Jika teman-teman menggunakan pewarnaan manual, kalian bisa membuat ini dengan gambar yang manual, lalu kalian foto pakai HP, lalu kalian masukkan ke Photoshop, lalu kalian seleksi gitu. Oke ya, anggap aja ini udah selesai. Oke. 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 Lalu kita koreksi beberapa hal yang coret ya. Oke. Oke. Anggap aja ini udah selesai ya. Lalu kita mencoba untuk membuat desain scarf ya. Kita masuk ke file, new. Nah, untuk membuat desain scarf umumnya dengan ukuran 110 kali 110 cm atau sampai 120 kali 120 cm. Menurut saya ukuran yang pas dan tidak terlalu lebar, kita bisa gunakan 115 kali 115 cm dengan resolusi juga 200 atau 300 bisa. Karena ini bidang yang besar, 300 ya. Ini untuk bidang kanvasnya kita pilih yang custom ya. Oke.
Begitu. Hmm, Kira-kira kira-kira seperti ini. Lalu kita eh, siapkan beberapa aset-aset yang sudah kita bikin seperti ini. Oke, kita copy paste aja. Kita bikin satu rangkaian bunga sesuai dengan tema yang diinginkan begitu. Oke, mungkin saya pakai aset-aset yang sudah saya bikin ya. Open file. Oke, ini mungkin. Oke. Sorry. Open. Kita pakai yang sudah berbentuk PNG. Sorry. Copy atau paste begitu. Kita bisa tentukan di mana objek-objek yang ingin ditetapkan. Gitu. Kita bisa atur di mana bagian yang paling depan, di mana bagian yang belakang di layar yang ini. Jika kita bisa mengaturnya, kita bisa pindah-pindahkan aja secara langsung. Oke, kita cari aset yang lain. Oke. Paste. Dengan beberapa aset-aset yang kita gunakan, kita bisa langsung terlihat feel atau mood yang ingin disampaikan di sini. Dengan warna-warna yang digunakan, atau itu terkesan ingin terlihat feminin kah, atau elegan, atau sedikit dengan berbau-bau heritage, tergantung dengan tema yang ingin kita gunakan.
Hmm, Jika pada saat kita membuat objek dan resolusinya terlalu besar seperti ini, dia akan pasti eh, menampilkan satu objek yang sangat-sangat besar. Mungkin teman-teman di sini juga sedikit banyak tahu bagaimana cara alur membuat sebuah surface design. Bagaimana cara kita mengepaskan satu elemen pada elemen lain sehingga tidak akan bertabrakan begitu. Hmm. Terkadang hal-hal yang seperti ini menentukan di mana letak-letaknya itu memakan waktu yang lumayan. Karena kita harus benar-benar memastikan bahwa objek yang kita taruh itu sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan hasilnya nantinya. Pertama video, pertama video. Pertama video. Ya. Hmm?
Mm-mm. Kita coba menggunakan beberapa aksen yang lain. Hmm. Yang ini kira-kira ya. Kita temanya ini floral, floral, pink, pinkish, pinkish gitu ya. Untuk membuat suatu desain craft, umumnya kita harus melihat bagaimana desain tampilan yang ingin kita ciptakan ya. Apakah desain itu fokus pada sudutnya atau bagian tengahnya atau center of interestnya itu bisa di bagian yang mana yang ingin ditampilkan. Jika desain yang diciptakan ini termasuk jenis desain yang seamless, otomatis ini akan bisa dipergunakan untuk beberapa produk.
saya coba gabungkan untuk ada satu layer biar tidak terlalu banyak layernya di sini. Biasanya saya untuk melakukan arrangement atau penyusunan motif-motif ini, saya lebih prefer ke pakai laptop dengan Photoshop karena yang pertama bidangnya lebih luas sehingga itu memudahkan saya untuk mengatur begitu. Tapi jika ingin pembuatan yang desain-desain yang cepat, yang simple, penyusunan desain-desain yang sederhana, atau pembuatan objek-objek, saya menggunakan tab saya begitu. Namun jika pembuatan motif dengan bidang yang lebar, seperti pada kain, pada scrap, saya umumnya biasanya menggunakan Photoshop karena memerlukan banyak detail pada setiap sisinya. Gitu. Sebenarnya ini memang sedikit agak tricky ya untuk penyusunan ini karena yang pertama kita bisa melihat pas atau tidaknya itu karena yang pertama jam terbang, berapa lama kita praktis, berapa lama kita mempelajari bidang ini, karena dengan waktu dan sesuatu hal yang kita lakukan secara konsisten itu akan seperti halnya guiding kita untuk menciptakan sesuatu yang lebih bagus dari hari ke hari. Jadi untuk teman-teman di sini yang mulai belajar atau yang sedang mempelajari hal ini, jangan berkecil hati atau tidak merasa tidak layak karena sesuatu hal yang bagus itu juga harus memiliki banyak waktu untuk mereka berkembang ya. Karena seorang expertise pun awalnya juga adalah seorang pemula. Mengapa dia bisa menjadi seorang expertise? Ya mungkin karena dia selalu belajar untuk konsisten pada hal yang dia tekuni bertahun-tahun sehingga dia bisa menemukan formula-formula untuk mendapatkan sebuah karya yang lebih bagus begitu. Untuk besar kecilnya pun kita bisa atur karena ini termasuk pada prinsip desain irama. Kita bisa terapkan untuk mengatur besar kecilnya sebuah aset yang kita bikin. Sehingga pada saat dipersatukan akan membuat suatu desain yang berirama dan saling berkesinambungan.
jika teman-teman ingin mencoba memasarkan desainnya pada beberapa marketplace khusus tekstil desain seperti Pattern Bank, karena itu sangat berpotensi sekali untuk kita bertemu dengan buyer-buyer yang berpotensi. Kita banyak bertemu dengan brand-brand besar yang kemungkinan saja itu bisa tertarik dengan karya yang kita bikin. Itu umumnya mereka lebih merekomendasikan pattern yang sifatnya seamless. Seamless itu tidak berujung kanan kiri atas bawah. Seamless itu jenis pattern yang bisa uh, bisa apa namanya mengulangi uh, teknik repeat pengulangan itu. Itu.
terkadang hal yang menunjukkan beberapa aset-aset kita harus diletakkan di mana itu kadang sedikit membutuhkan waktu yang masih lumayan karena kita harus memastikan bahwa desain yang kita letakkan itu jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ini cuma sedikit saja ya untuk finishingnya. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Hasil akhirnya quick sketching beberapa menit kita bisa menghasilkan sebuah susunan pattern yang sederhana dan untuk membuat sebuah pattern yang seperti ini umumnya bisa kita aplikasikan pada kain yang bermeter-meter
atau dengan menggunakan teknik yang pengulangan, karena desain yang seperti ini bisa karena desain seperti ini tidak memiliki ujung sisi kanan kiri atas bawah, sehingga desain seperti ini bisa mudah diaplikasikan pada beberapa objek begitu. Jika ingin membuat sebuah desain craft yang memiliki beberapa ujung sisi atau di mana center of interest-nya ingin ditujukan, kita harus memiliki suatu cara pandang bagaimana desain itu terlihat pada bagian ujungnya atau bagian tengahnya yang kosong, atau hanya bagian-bagian bawahnya saja, atau mungkin hanya bagian atasnya saja yang full sehingga bagian sisi-sisinya kosong. Itu tergantung sesuai dengan kreativitas seorang desainernya dan tergantung dengan kebutuhan yang ingin kita gunakan begitu. Oke, kalau sudah kita bisa save as ya. Yang pertama kita harus tetap menggunakan formatnya Clip Studio format, karena dengan format yang ini kita masih bisa mengubah-ubah desain yang telah kita range. Oke, kita save. Oke, kemudian kita lagi save as juga untuk format JPEG itu. JPEG atau PNG sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman ingin gunakan. Oke, belum selesai ya. Yes. Save as. Sudah. Sudah, kita cek ke galeri apakah dia sudah berhasil. Kita save. No, belum ya. Belum, bentar. Tadi ternyata belum berhasil. Kita coba save as lagi. Saving. Jika kita ingin save dengan format PNG, jangan lupa pada bagian papernya ini, background yang putihnya ini harus kita hapus dulu sehingga layarnya tetap terseleksi. Kita ganti ke format PNG. Apa bisa nge-save? Bisa nge-save.
Oke, mungkin kita bisa lanjut aja langsung ke sesi tanya jawab mungkin Mbak Caca. Oke. Ya, gimana Mbak? Kita bisa ke sesi tanya jawab langsung. Oke, siap. Oke, teman-teman, karena ini mungkin keterbatasan waktu dan juga apa namanya, mohon maaf kalau misal di sesi hari ini nggak bisa full dijawab ya. Nanti untuk itu kita lanjutkan di WhatsApp group. Di situ ada Mbak Desi. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan soal materi hari ini, itu bisa langsung didirect di WhatsApp group yang tadi, gitu ya. Oke, oke, sebentar. Em, Tadi saya nggak demonstrasikan proses menggambar dari nol karena keterbatasan waktu juga. Akhirnya saya langsung aja ke sesi untuk arrangement pattern-nya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi Mbak Desi nggak bisa langsung proses menggambar dari awal. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Kak Ben Ramli. Kalau tekstil bidang 45 inch dan 65 inch, itu bagaimana cara susun motifnya gitu? Oh, oke. Kalau tekstil bidang 45 inci dan 60 inci, bagaimana susun motifnya? Apakah size yang betul? Ini seperti size pasmina bukan? Kalau agak itu ya Ya, persegi panjang. sedikit saja. Kayaknya kayak pasmina gitu, kayak memanjang gitu sih, Mbak, kayak persegi ya, kayak gitu. Untuk bidangnya itu sendiri kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan panjang dan lebarnya sebuah bidang. Tapi kita harus ingat untuk agar motif yang dihasilkan kita nggak pecah, kita harus membuat bidang itu dengan tadi 200 dpi sampai 300 dpi begitu. Untuk desain yang ingin bagaimana untuk cara menyusunnya itu tergantung dengan kebutuhan dan apa yang dimau seorang desainer atau klien. Apakah itu persegi panjang menyerupai pasmina atau selendang atau bagaimana, tergantung fungsionalnya untuk kita menampilkan suatu desain agar terlihat sebagai bagaimana itu berfungsi dengan baik begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari berapa, berarti Mbak kita gambar dahulu pattern di media lain terus dijadikan PNG. Ya, betul. Jadinya kita harus menggambar dulu patternnya satu persatu, boleh digital uh, painting atau manual juga. Itu tergantung uh, kita mau yang mana. Lalu kita jadikan dulu PNG satu persatu begitu. Lalu kita bisa susun semuanya menjadi susunan yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian dari acuan ya, setelah selesai desain craftnya jadi satu, warna untuk memperbanyak warna misalnya jadi 5 warna, caranya bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, untuk biasanya ya seorang owner brand itu menginginkan sebuah satu koleksi, misalnya koleksi satu craft ya, desain craft, bagaimana untuk mengubah satu desain itu ke beberapa warna. Jadi kita bisa membuat itu sebagai suatu rangkaian dahulu dengan format PNG, lalu kita bisa atur ke seperti ke adjustment atau kalau di Photoshop itu ada adjustment atau color balance atau beberapa pengganti warna lainnya tergantung kebutuhan yang kita inginkan begitu.
Oke, begitu ya teman-teman, penjelasan dari Mbak Desi. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, itu tadi sebagai pertanyaan terakhir di sesi kelas hari ini. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa melanjutkan di apa namanya di WhatsApp grup. Oke, ini mungkin satu pertanyaan penutup nih Mbak. Itu kalau di PNG gak akan pecah filenya Kak? Pertanyaan dari Kak Narisa. Untuk di PNG tidak akan pecah asal pada saat awal kita membuat suatu motif, kita harus minimal 200 dpi atau maksimal 300 dpi, karena dengan resolusi yang maksimal otomatis akan menghasilkan file yang besar, sehingga ketika file itu dicetak pada ukuran berapapun dia nggak akan pecah dan tetap solid gitu. Jangan sampai satu file, saya punya satu pengalaman, saya sudah membuat suatu desain bunga yang sangat detail, tapi saya lupa pada saat saya membuat itu saya tidak memperhatikan resolusinya. Saya membuat itu sekitar resolusi di bawah 200, sehingga bunga yang saya bikin tadi sudah susah payah, ternyata waktu di print dia pecah begitu. Padahal bidangnya sudah A4 atau A3, tapi ketika kita membuat suatu desain lupa dengan menentukan resolusinya, itu akan berpengaruh kepada tingkat kualitas desain, kualitas gambar yang kita bikin gitu. Jadi untuk amannya lebih baik kita menggunakan 200 sampai 300 dpi gitu agar nggak pecah. Oke, terima kasih Mbak Desi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman terkait pertanyaan yang tadi sebagai pertanyaan penutup di kelas hari ini. Oke, sebelum kita akhiri sesi kelas hari ini, mungkin dari Mbak Desi ada yang mau disampaikan buat peserta yang join di kelas hari ini. Silahkan mungkin pesan-pesan buat peserta. Oke, untuk peserta hari ini saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa menghadiri kelas kita hari ini. Dan untuk teman-teman pemula atau ingin mengembangkan kreativitasnya pada bidang ini, saya ucapkan selalu semangat dan selalu berusaha untuk konsisten, terus belajar dan meningkatkan skill, karena kita jika kita terus mencoba dan belajar, kita akan bertemu dengan kesempatan-kesempatan baru yang mungkin bisa membantu kita untuk karir kita yang lebih luar biasa lagi begitu. Oke, terima kasih Mbak Desi buat pesan-pesannya kepada peserta yang udah join di kelas hari ini. Oh ya, aku juga pesan buat teman-teman di sini yang join di sini dan aku ngucapin terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya karena udah meluangkan waktu join di kelasnya Mbak Desi di kelas selanjutannya. Dan jangan lupa dipraktekkan dengan apa yang udah didapatkan di kelas hari ini. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun mungkin di awal-awal mungkin karya kalian masih belum sempurna gitu, belum bagus atau kelihatannya mungkin masih aneh gitu ya. Tetap coba aja, tetap pede sama karya kalian dan enjoy prosesnya gitu ya. Saya Caca dari kelas hari ini, selaku host kelas hari ini, mohon maaf apabila mungkin di penyelenggaraan kelas hari ini banyak sekali kekurangan gitu ya, dan juga kesediaan waktu yang mungkin terbatas gitu ya. Untuk itu, aku ngucapin terima kasih banyak dan mohon maaf. Makasih banyak juga buat Mbak Desi buat waktunya. Untuk recordnya nanti aku share secepatnya gitu ya. Oke, see you teman-teman. Bye-bye. Oke, Ke gimana? grup. Oke, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. See you.